Linda Kak? ya? Iya, Oke, siap. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir lagi. Kita barusan, kata Kak Novi, libur berjamaah beberapa minggu karena kesibukan teman-teman di KBP. Jadi baru mulai lagi sekarang. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa yang baru gabung hari ini, dan juga banyak teman lama yang sudah bersama-sama KBP sejak beberapa waktu lalu. Jadi saya mau menyegarkan kembali ingatan kita dan memberi informasi pada teman-teman yang baru bahwa KBP atau Kelompok Biblika Progresif adalah satu kelompok PA yang diinisiasi oleh kami berlima, saya, Tina, Agustina, Esmeralda, Melinda, dan Dina. Hari ini Dina tidak bisa bergabung karena sibuk sekali urusan kampus. Jadi hanya ada kami berempat. Nah, kami mulai PA ini karena ada satu kegelisahan bersama, terutama tentang teks-teks Alkitab yang selama ini dibaca, tetapi kita lupa untuk memperhitungkan pengalaman perempuan, terutama perempuan yang menjadi korban, perempuan yang didiskriminasi. Waktu itu sedang rame-ramenya ada diskusi banyak tentang RUU penghapusan kekerasan seksual maupun kawin tangkap di Sumba, tapi belum ada yang membincangkan isu-isu ini dan mendialogkannya dengan Alkitab. Jadi kami pikir ini akan sangat menarik, sangat menolong, terutama kita yang belajar teologi, untuk mempercakapkan topik-topik itu dengan Alkitab. Dan kami mulailah 10, mungkin lebih ya, 10 minggu, 12 minggu yang lalu, dengan sudah beberapa teks yang kami bawa, minta kepada teman-teman untuk mempelajarinya lebih dahulu dan membaginya dengan kita sekalian. Nah, hari ini kita bersama dengan Astrid, nanti lebih jauh diperkenalkan oleh Tina, siapa itu Astrid, para pembicara atau fasilitator dalam kelompok Biblika Progresif ini, hampir bisa dibilang semua orang boleh dengan menggunakan perspektif teologi feminis dan kalau bisa teologi feminis pasca kolonial, postkolonial. Dan yang menjadi atau kami ajak untuk belajar bersama laki-laki dan perempuan, dan kami selalu berusaha juga melibatkan orang-orang muda. Nah, teman-teman yang ikut sebagai peserta itu memang dibatasi, hanya 20 setiap kali PA, paling banyak, supaya kita bisa berinteraksi, berbagi pikiran dan refleksi dari topik itu. Tetapi untuk kepentingan lebih luas, proses belajar bersama juga kami punya YouTube channel, dan sangat menggembirakan beberapa video sudah ada yang lebih dari 500 ya, ada 600, ada yang 1000 viewer, dan itu meneguhkan, oh ternyata ini memang diperlukan oleh banyak orang. Jadi selamat bergabung teman-teman yang baru dan juga yang sudah bersama-sama KBP sejak lama. Senang kita bisa belajar lagi bersama. Hari ini saya kira bagus sekali ya sambungannya dengan topik kita terakhir, tetapi dalam perspektif perjanjian baru. Jadi keren sekali, saya sangat menantikan belajar bersama dengan Astrid. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan ke Tina. Silakan Tina. Ya, saya kembalikan dulu ke Kak Obe, kita buka dalam doa, Kak. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau menopang dan menguatkan kami meskipun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kami boleh semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh berjumpa kembali melalui ruang virtual ini untuk belajar bersama. Terima kasih untuk Astrid yang sudah mempelajarinya lebih dulu dan akan membaginya bersama dengan kami. Kami percaya Roh Hikmat Allah Sofia ada bersama dengan setiap kami pada sore hari ini. Amin. Sebelum kembali ke Tina, satu lagi yang menggembirakan dan kenapa kami menyebut diri progresif, karena yang ikut PA ini bukan hanya orang Kristen, tapi juga dari Fani, seorang muslimah yang selalu hadir, dan beberapa waktu lalu juga ada Gus Aan Ansori yang terakhir saya kira ya, atau ya, Kak, mungkin dua terakhir ya, yang tentang Hagar, iya. Nah, itu ya. Saya kira, ya. Aku hadir waktu itu kan, lagi kemana? Ya, senang sekali. Mari kita belajar bersama dan memperkaya diri satu sama lain. Silakan Tina. Siap, terima kasih Kak Obe. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab bersama kelompok Biblika Progresif. Di sore ini kita mau menelusuri Hagar dan
Sarah dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31 yang akan dibawakan oleh teman kita Astrid Lucy. Astrid ini adalah seorang pendeta jemaat sekarang ini, tetapi dia juga adalah dosen di UKSW Salatiga, tapi sementara masih berjemaat. Nanti udah selesai kontraknya di jemaat, dia akan kembali ke kampus di Jemaat Gemit Betania Tunua, Kecamatan Molo Utara, Timur Tengah Selatan. Nah, hari ini kita akan bercakap-cakap lebih banyak. Teman-teman juga, siapapun yang datang di sini, kita punya kewajiban untuk menggali bersama gitu. Jadi kita nggak serahkan semua tanggung jawab penggalian ini kepada si Astrid, tetapi kita dipandu oleh Astrid, iya, tapi kita semua punya kewajiban untuk menggali bersama gitu. Jadi sekarang pertama kita mau persilahkan dulu Astrid, dipersilahkan. Udah bisa share screen ya, Trid? Oh iya. Sorry, aku harus membaca Alkitabnya dulu. Kita baca Alkitabnya dulu, teman-teman. Dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Aram, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi kata nats kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Baik, dipersilakan Trid untuk melanjutkan. Terima kasih, Tina. Baik, apakah sudah kelihatan? Halo, suara saya jelas? Sudah, Kak, jelas. Ya, kedengaran. Udah terlihat ya? Sudah. Terima kasih. Jadi hari ini saya bersyukur sekali karena di tempat saya signalnya baik. Biasanya signalnya tidak sebaik ini. Ya, jadi saya sangat bersyukur dan hari ini juga saya bersyukur karena bisa bergabung bersama dengan kelompok PA Progresif. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Jadi saat ini kita akan bersama-sama menelusuri Hagar dan Sarah dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Sebenarnya ini kelanjutan seperti yang Kak Obe katakan, ini kelanjutan dari pembahasan yang lalu yang disampaikan oleh Kakak Pendeta Ratna terkait Hagar dan Sarah dalam Perjanjian Lama. Saya sebenarnya berhadapan dengan persoalan, kesulitan dalam melihat teks ini dengan perspektif yang membebaskan, yang memerdekakan. Karena ada banyak sekali persoalan di dalam teks ini. Dan
Ada beberapa hal yang nanti saya kemukakan, tapi saya harap nanti kita bersama-sama bisa berdiskusi untuk memperkaya materi yang telah saya persiapkan ini. Untuk memahami tentang teks ini, untuk memahami penelusuran mengenai Hagar dan Sarah, saya rasa saya perlu mengemukakan soal keadaan sosial dari teks Galatia itu sendiri. Jadi seperti yang tertera pada slide yang saya share, di situ dikatakan bahwa pada masa itu umat Kristen perdana berhadapan dengan pergumulan mengenai sikap yang tepat terhadap hukum Taurat. Jadi ada pertanyaan apakah sunat dan adat istiadat Yahudi lainnya tetap berlaku dan diwajibkan bagi semua orang Kristen atau tidak. Berhadapan dengan pertanyaan ini maka ada dua pendirian, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama itu berasal dari sejumlah orang Kristen, secara khusus dari kalangan kaum Farisi, yang percaya kepada Yesus dan meyakini bahwa penerapan hukum Taurat adalah kewajiban bagi umat Kristen. Jadi orang-orang Kristen non-Yahudi harus disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa untuk memperoleh keselamatan. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan bahwa sejumlah orang Kristen yang lain berpendapat bahwa hukum Taurat dan surat bukanlah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Orang Yahudi yang mau bersunat dan melakukan adat istiadat Yahudi diperbolehkan, namun tidak dapat dipaksakan kepada orang non-Yahudi. Nah, ternyata pendapat yang kedua ini didukung kalau kita baca kisahnya dalam Kisah Para Rasul, ternyata didukung oleh para rasul di Yerusalem. Dan ini juga tertera dalam Galatia pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dan para rasul yang menyetujui ini diwakili oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Keputusan ini bahkan diberitahukan kepada semua gereja. Namun ternyata persetujuan Yerusalem ini tidak langsung menyelesaikan persoalan yang ada. Pada pihak lain, pendapat yang pertama mendapatkan dukungan juga yang sangat kuat. Perbedaan pendapat ini menimbulkan perselisihan pada jemaat di Antioquia. Petrus berupaya meredakan ketegangan dengan mengambil kebijaksanaan bahwa lebih baik kita mengikuti pendapat yang ingin mempertahankan hukum Taurat demi kedamaian. Namun kebijakan atau pandangan dari Petrus ini justru membahayakan persatuan jemaat dan memberi kesempatan munculnya ajaran lain. Pada pihak lain, ketika Petrus datang ke Antioquia, ia dan Barnabas duduk makan bersama dengan orang Kristen non-Yahudi. Namun ketika kelompok Yakobus, orang Kristen Yahudi datang dari Yerusalem, Petrus pun mengundurkan diri dari makan bersama dengan saudara-saudara non-Yahudi, sehingga Barnabas pun terseret. Kebijakan Petrus ini dan tindakannya akhirnya menjadi pemicu konflik antara Paulus dan Petrus. Jadi sekalipun rasul-rasul tadi menyetujui, namun pada praktiknya sangat susah untuk dilaksanakan. Setelah pertikaian di Antioquia dan sidang di Yerusalem, maka sejumlah dari mereka yang setia kepada hukum Taurat dan sunat sebagai tanda keselamatan, mereka yang disebut Paulus sebagai saudara-saudara palsu, mengikuti Paulus kemanapun Paulus pergi. Karena bagi saudara-saudara palsu ini, ada kekurangan dalam ajaran Paulus. Karena itu, ajaran Paulus harus disempurnakan. Kekurangannya bagi mereka ialah Paulus berusaha untuk membawa jemaat kepada status yang baru sebagai anak Allah di dalam Kristus dengan bergantung hanya kepada iman. Paulus salah memahami tentang Injil. Paulus tidak hanya bersalah karena menentang hukum Taurat, tetapi juga memakai kesempatan tersebut untuk mendapatkan kerasulannya. Paulus juga memutuskan kontinuitas antara Israel dan gereja, sehingga kalau kita baca kisah secara keseluruhan dalam Galatia, maka ini ada banyak sekali pertentangan, bukan hanya mengenai Paulus, bukan hanya berusaha untuk mempertahankan iman jemaat Galatia dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para saudara palsu ini, tapi juga berusaha mempertahankan kerasulannya. Menurut para saudara palsu ini, Kristus adalah Mesias yang dijanjikan kepada umat Israel sebagai anak-anak Abraham.
Taurat dan Kristus saling terkait. Karena hanya di dalam lingkungan hukum Taurat, janji itu dipenuhi di dalam Kristus. Karena itu orang Kristen harus melakukan hukum Taurat dan harus masuk menjadi anggota umat Yahudi. Sunat harus diberlakukan sebagai tanda masuk ke dalam garis penyelamatan yang dimulai dengan Abraham dan dipenuhi di dalam Kristus. Pada pihak lain, para saudara palsu ini ternyata tinggal di Yunani dan berkebudayaan Helenis karena memiliki pemahaman Yunani. Mereka memiliki pandangan gnostik dan sinkretis Kristen Yahudi. Sehingga kalau kita baca Galatia pasal 4, itu ayat yang ketiga, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu ada ketakutan sendiri dari Paulus jika jemaat Galatia ini kembali memuja roh-roh dunia. Jadi menghitung kembali atau memelihara kembali hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu, musim-musim tertentu, dan lain sebagainya. Jadi ini gambaran sekilas tentang keadaan sosial dari teks Galatia yang melatar belakangi penulisan teks Galatia ini. Nah, kita fokus kemudian di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Saya berusaha untuk melakukan penafsiran terhadap teks-teks ini. Nanti di akhir penafsiran ini kemudian saya berusaha untuk merefleksikan penafsiran ini supaya sesuai dengan konteks kita. Apakah teks ini bisa menjadi Injil yang memerdekakan atau tidak? Teman-teman, ketika saya melakukan penafsiran terhadap Galatia 4 ayat 21 sampai 31 ini, saya melihat bahwa Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah di dalam Kejadian secara alegori. Paulus mempergunakan garis keturunan Abraham tidak hanya untuk menyatakan bahwa orang non-Yahudi termasuk dalam garis keturunan Abraham, tetapi juga untuk membuat dikotomi antara hukum dan janji. Kalau kita lihat ayat yang ke-21, di situ Paulus memulai alegori Harah dan Sarah, kisah Hagar dan Sarah dengan frasa, katakanlah kepadaku. Frasa ini dimulai untuk memfokuskan perhatian dari jemaat Kristen dan Yahudi pada suatu pembahasan yang baru. Setelah itu, ada ungkapan dari Paulus, kamu yang hendak berada di bawah hukum Taurat. Penyebutan ini menjelaskan bahwa jemaat belum sepenuhnya mengadopsi semua hukum Taurat, sekaligus menjelaskan bahwa menjalani kehidupan di bawah hukum Taurat adalah suatu kemunduran iman. Paulus pun mengakhiri ayat 21 dengan kalimat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Mendengar di sini memainkan peran yang sangat penting dalam komunitas Yahudi. Ini bagian dari praktik mereka yang biasanya membacakan Taurat dengan lantang di bait Allah setiap Sabat. Jadi mendengar dalam pemikiran Yahudi ini bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi mendengar berarti menginternalisasi perkataan, benar-benar memahaminya dan mematuhinya. Karena itu Paulus mau mengatakan bahwa dengan ungkapan tersebut Paulus mau mengatakan kepada orang Galatia bahwa jika mereka benar-benar memahami hukum Taurat, mereka tidak akan mudah percaya pada saudara-saudara palsu. Karena hukum membimbing kehidupan kita hingga kedatangan Kristus. Itu di ayat 21. Kita masuk di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Pada ayat yang ke-22 sampai 23, kita kalau lihat bacaannya, teksnya, di situ Paulus merangkum cerita tentang Abraham dan keluarganya tanpa mengutip secara langsung teks dalam Perjanjian Lama. Jadi ceritanya itu Paulus rangkum sedemikian rupa dari beberapa kisah dalam kitab Kejadian. Jadi dia mengutip dan dia mengaktualisasikan kembali teks itu agar sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh jemaatnya. Tentu dengan perspektif yang baru. Kemudian kita lihat
narasi kedua putra Abraham tidak menyiratkan hubungan langsung dengan hukum, sebagaimana dibuktikan dalam Galatia 3 ayat 15 sampai 20, karena kalau kita baca Galatia pasal 4 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi kalau kita baca dengan teliti Galatia pasal 3 dalam perikop hukum Taurat dan janji ayat 15 sampai seterusnya, di situ kita lihat bahwa tidak ada kaitan langsung. Sehingga Paulus menggunakan kisah dari kitab Kejadian ini sedemikian rupa untuk menarik hubungan antara kedua putra Abraham dengan hukum Taurat. Namun Paulus menarik hubungan ini dengan memperkenalkan cerita yang singkat. Ya, ia menyatakan bahwa Abraham memiliki 2 putra. Kedua anak itu lahir dari ibu yang berbeda, satu dari budak dan atau hamba, dan yang lainnya dari perempuan yang merdeka. Walaupun Paulus tidak menyebutkan nama dari kedua putra tersebut, namun status sosial yang kontras itu membuat para pembaca langsung mengetahui cerita yang dirujuk oleh Paulus. Pada ayat yang ke-23, Paulus tidak hanya mengkontraskan Galatia 4 ayat yang ke-23 dengan Galatia 4 ayat yang ke-22, tetapi Paulus juga menambahkan elemen baru. Saya katakan dikontraskan karena ada kata Allah yang menandai perpindahan ayat dari ayat yang ke-22 ke 23. Jadi di awal ayat 23 itu ada kata tetapi, dan elemen baru yang dikemukakan itu adalah mengenai daging dan janji. Pada ayat 23, Paulus menjelaskan bahwa perbedaan di antara kedua putra Abraham bukan hanya terkait status sosial, tetapi juga bagaimana mereka lahir. Kelahiran Ismail dilahirkan menurut daging atau proses alami melalui hubungan suami istri, sementara kelahiran Ishak dipahami sebagai hasil dari janji atau melalui janji Allah kepada Abraham. Lebih lanjut, Paulus pun tidak memberikan nama karakter dari cerita Kejadian untuk istilah hamba perempuan dan perempuan yang merdeka. Paulus tidak menyebutkan nama untuk kedua figur ini. Tampaknya tindakan Paulus menyiratkan tujuan yang lebih luas. Tampaknya Paulus hendak mengemukakan bahwa mereka yang lahir dari hamba yang perempuan menurut daging dan mereka yang lahir dari perempuan yang merdeka menurut janji tidak terbatas hanya kepada Ishak dan Ismail. Sepertinya Paulus mau mengembangkan kisah ini sehingga sesuai dengan situasi yang terjadi, ya, sehingga dikaitkan dengan saudara-saudara palsu tadi, dengan kelompok yang bertikai. Ayat yang ke-24. Pada ayat yang ke-24, Paulus secara tegas menggunakan istilah alegori untuk membaca kisah Hagar dan Sarah. Jadi Paulus berterus terang bahwa ia mengungkapkan cerita ini, ia mengkonstruksi cerita ini secara alegori. Dan Hagar dan Sarah ini menjadi lambang dari 2 perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang berpusat pada hukum Taurat dan perjanjian yang berpusat pada Kristus atau pada janji. Melalui penggunaan alegori ini pun Paulus menarik perbedaan yang tegas antara keturunan Abraham dengan hukum Taurat dan keturunan Abraham dengan janji. Jadi melalui kisah alegori ini Paulus menggunakannya untuk membuat dikotomi yang jelas antara hukum Taurat dengan janji. Melalui pendekatan alegori Paulus ini, ada seorang penafsir menjelaskan bahwa bagi Paulus, perbudakan dan kemerdekaan adalah bagian dari identitas. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa sosial atau situasi sosial, persoalan sosial yang terjadi pada saat itu, tapi perbudakan, kemerdekaan ini adalah bagian dari identitas. Ini juga yang menjadi dasar bagi Paulus
ketika Paulus menjelaskan bagaimana anak-anak dari Abraham itu memikul identitas tersebut karena dari status sosial mereka dan dari cara kelahiran mereka, sehingga ini bagian dari identitas. Pendekatan alegori adalah pendekatan yang digunakan oleh Paulus untuk menjawab situasi pada jemaat Galatia. Ya, bukan berasal, pendekatan ini tidak berasal dari penulis kitab Kejadian. Pada ayat yang ke-24 sampai 27, Paulus mengembangkan cerita di luar kisah Kejadian untuk menunjuk pada pemahaman yang lebih umum tentang anak-anak Abraham, yakni semua orang yang dianggap sebagai budak dan semua orang yang dianggap sebagai orang merdeka. Jadi perspektifnya lebih umum, bukan hanya merujuk kepada Ishak dan merujuk kepada Ismail. Paulus pun berfokus pada dua tema teologi sebagai lensa penafsiran yang ditempatkan oleh Paulus dalam narasi kitab Kejadian. Dua tema teologis itu seperti yang tadi sudah dikemukakan di awal, yaitu janji dan daging. Dan dua tema teologis itu ditanamkan dalam gagasan perempuan, merdeka, dan hamba perempuan. Paulus menjelaskan bahwa Hagar adalah simbol dari hukum Taurat dan perwujudannya. Paulus menghubungkan perjanjian pertama atau perjanjian hukum Taurat dengan gunung fisik, Gunung Sinai. Dengan perjanjian hukum Taurat tersebut, Paulus secara kontroversial menyebutkan bahwa perjanjian ini melahirkan perhambaan. Dan Paulus pun menghubungkan perjanjian di Sinai dengan Hagar yang berdasar pada Galatia 4 ayat yang ke-23. Dalam argumen Paulus selanjutnya, pada ayat yang ke-25, dijelaskan bahwa Hagar melambangkan Gunung Sinai di Arab. Tapi kalau kita lihat, kita baca teks ini dengan menggunakan kritik aparatus teks, di dalam varian yang lebih tua, P46, di situ dinyatakan ternyata kata Hagar ini tidak ditemukan. Sehingga kemungkinan besar Paulus hendak menjelaskan bahwa Gunung Sinai itu terletak di Arab dan wilayah itu berada di luar tanah perjanjian. Kemudian Paulus menghubungkan Hagar dengan hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai. Hagar dan anak-anaknya yang berada di bawah hukum Taurat ada di dalam perhambaan dan merepresentasikan Yerusalem yang sekarang dan penduduknya. Ini terkait erat dengan situasi konflik tadi, bahwa pada saat sidang di Yerusalem, saudara-saudara, rasul-rasul di Yerusalem, awalnya mereka setuju, tapi pada akhirnya yang dinyatakan dalam tindakan tidak seperti itu, sehingga ada konflik. Nah, ini yang dikaitkan oleh Paulus di ayat yang ke-25. Ya, mereka yang berpegang pada hukum Taurat hidup di dalam perhambaan. Jadi Hagar dan anak-anaknya ini juga merepresentasikan Yerusalem yang sekarang dan penduduknya, tempat para saudara palsu tersebut berasal. Melalui penjelasan ini, Paulus mengklaim bahwa hukum Taurat yang dinilai sebagai syarat keselamatan justru membawa para saudara palsu ini ke dalam perhambaan. Kita masuk di dalam ayat yang ke-26. Sarah diidentifikasikan sebagai Yerusalem di atas dan ibu dari semua orang Kristen yang hidup di dalam iman. Kemudian dijelaskan pula bahwa Sarah adalah ibu spiritual bagi orang Kristen non-Yahudi di Galatia dan juga orang Kristen Yahudi. Sarah sebagai istri dari Abraham, perempuan yang merdeka, melahirkan anak-anak yang merdeka karena janji Allah kepada Abraham. Konsep Yerusalem yang di atas itu juga sebenarnya adalah gagasan eskatologis yang dimunculkan oleh Paulus untuk menyatakan bahwa jemaat Galatia telah berpartisipasi dalam situasi eskatologis dalam janji yang Allah berikan kepada Abraham dan yang telah dipenuhi di dalam Kristus. Ayat yang ke-27. Fakta
bahwa Sarah mandul memungkinkan Paulus menghubungkan alegori tentang Hagar dan Sarah ini dengan Yesaya 54 ayat yang pertama. Jadi Sarah dikaitkan dengan pembangunan kembali kota Yerusalem dalam Yesaya 54 ayat yang pertama. Dan Paulus juga mengutip Yesaya 54 ayat yang pertama itu karena mempertimbangkan teks Yesaya 54 ayat yang kedua sebagai satu-satunya teks di luar kitab Kejadian yang menyebutkan Sarah secara eksplisit. Namun ketika membaca Yesaya 54 ayat 1, tampaknya ada dua ibu yang dikemukakan. Karena kalau kita baca di situ, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Tetapi di baris yang berikutnya dikatakan sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Jadi tampaknya ada dua ibu dalam kutipan ini, dan para penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar kedua ibu tersebut adalah Sarah dan Yerusalem yang di atas gagasan eskatologis tersebut dan tidak mengacu kepada Hagar. Ayat yang ke-28, Paulus pun menyebutkan jemaat Kristen di Galatia sebagai saudara-saudara. Mereka sama seperti Ishak adalah anak-anak perjanjian. Ini berarti baik Yahudi maupun non-Yahudi adalah saudara yang datang kepada Allah melalui iman kepada Kristus. Ayat yang ke-29 sampai ke-30, kebenaran dari kesimpulan pada ayat 28 dikonfirmasi melalui pengalaman jemaat pada ayat yang ke-29. Ini saya salah tulis. Jadi pengalaman kebenaran yang disimpulkan, yang dikemukakan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-29 sebenarnya telah dikonfirmasi melalui pengalaman jemaat Kristen non-Yahudi di Galatia yang dilihat Paulus sebagai penganiayaan Ismail terhadap Isa. Paulus pun mengembangkan cerita tentang Ismail dengan Isa karena di dalam perjanjian lama tidak ada teks yang berbicara mengenai penganiayaan ini. Melalui ayat ini Paulus menyatakan dua garis identitas, yaitu mereka yang berkaitan dengan berhubungan dengan perhambaan melalui kedagingan dan mereka yang berhubungan dengan kemerdekaan melalui janji. Puncak alegori Paulus tentang Hagar dan Sarah terletak pada nasihat pada ayat yang ke-30. Dan kalau kita perhatikan, maka pada perkataan Sarah dalam Kejadian 21 ayat yang ke-10, ini agak berbeda sedikit dengan ketika Paulus mengambil kutipan ini dan meletakkannya di dalam penulisannya untuk diaplikasikan dalam situasi di Galatia. Tampaknya Paulus membuat kutipan ini lebih umum. Dan ia juga menambahkan istilah atau kata me pada kutipan tersebut untuk menegaskan bahwa anak laki-laki hamba perempuan pasti tidak, ya, atau tidak akan pernah. Jadi ada penekanan, ada negasi yang sangat kuat, ya, bahwa pasti tidak atau tidak akan pernah menjadi ahli waris. Penambahan istilah merdeka juga ada di dalam kutipan ini untuk memberi hubungan antara kutipan ini dengan gagasan yang diungkapkan Paulus dalam alegori mengenai Hagar dengan Sarah ini. Pada ayat yang ke-31, ini bagian kesimpulan, Paulus mengakhiri argumennya dengan memanggil jemaat di Galatia sebagai saudara-saudara dan menegaskan bahwa mereka bukanlah anak dari hamba perempuan, tetapi dari perempuan yang merdeka. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan teks ini sedemikian apa ya, saya berusaha mengungkapkan pemaknaannya yang sesuai dengan kerikma dari surat Galatia ini. Untuk teks Galatia ini kira-kira apa yang mau diungkapkan oleh Paulus. Setelah itu saya berusaha untuk melakukan refleksi atas kisah ini, alegori mengenai Hagar dengan Sarah. Dan refleksi ini saya beri tema Hagar dan Sarah, antitesis dari Injil kemerdekaan.
Jadi teman-teman, bagi saya setelah saya membaca teks Galatia ini, ternyata pesan utama dari Injil yang diberitakan Paulus dalam Galatia itu adalah kemerdekaan. Sehingga istilah kemerdekaan, freedom itu tuh banyak sekali diungkapkan. Kemerdekaan ini ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Hidup terpisah dari Kristus adalah hidup di dalam perhambaan. Paulus pun mendesak pentingnya hidup di dalam kemerdekaan. Galatia yang kelima ayat yang pertama dan seterusnya, kalau kita baca Galatia kelima ayat yang pertama, itu ditegaskan bahwa untuk kemerdekaan Kristus telah membebaskan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi hidup di dalam perhambaan. Jadi ini desakan dari Paulus untuk hidup di dalam kemerdekaan. Bahkan kalau kita baca Galatia 3 ayat 28, di situ dikemukakan mengenai kesatuan relasi di antara orang Yahudi, Yunani, hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan. Meskipun kesatuan ini bagi saya tampaknya sangat cair, sehingga bisa mengakibatkan kekaburan identitas. Karena itu pertanyaannya ialah, apakah kisah Hagar dan Sarah menjadi tesis yang menegaskan pesan kemerdekaan atau justru menjadi antitesis? Tampaknya kemarahan Paulus terhadap situasi yang terjadi di Galatia membuatnya hilang kendali. Ini pemikiran saya. Hagar yang merupakan seorang perempuan yang telah mendapatkan kemerdekaannya, kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, justru diidentifikasi kembali dalam alegori Paulus sebagai seorang budak atau hamba. Identifikasi ini pun tidak berubah dalam keseluruhan teks Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Identifikasi ini membakukan identitas tentang Hagar dan tidak memberi ruang bagi Hagar untuk berbicara bagi dirinya sendiri. Bahkan identifikasi ini bersifat eskatologis. Pada pihak lain, Sarah pun diidentifikasi sebagai perempuan yang merdeka namun mandul. Tetapi kemandulan Sarah justru diidentifikasi oleh Paulus untuk menegaskan gagasannya mengenai diperanakan melalui janji. Lebih lanjut, seorang penafsir, Ellis N. Saya dan Eric Enne menegaskan bahwa teks ini penekanannya ada pada perempuan, bukan pada budaya patriarki yang menindas. Namun, saya melihat bahwa kesewenang-wenangan Paulus mengelola cerita kejadian dan menyempitkan identitas dari Hagar dan Sarah dalam konflik antara hamba dan orang merdeka, menyatakan Paulus tidak secara tegas menolak perbudakan sekaligus melanggengkan hubungan hierarki antara hamba dan orang merdeka. Kemudian, seorang yang bernama Sheila Briggs mengemukakan bahwa Paulus tidak menggunakan prinsip egaliter dan emansipasi dalam Galatia 3 ayat 28 terhadap kisah Hagar dan Sarah dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Paulus justru menggunakan tipologi Hagar dan Sarah untuk melambangkan dua perjanjian. Paulus menempatkan Hagar melawan Sarah, anak Hagar melawan anak Sarah. Paulus pun meninggikan status Sarah dan merendahkan status Hagar. Ismail yang tidak pernah dilekatkan dengan status hamba justru mendapatkan status sebagai anak perhambaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kisah Hagar dan Sarah bisa menjadi antitesis dari identitas surat Galatia sebagai Injil kemerdekaan. Namun apabila kita lihat dengan perspektif kemerdekaan sebagai pesan dari surat Galatia, maka kisah Hagar dan Sarah harusnya dibaca dengan melihat pasal-pasal sebelum dan sesudah Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Jika demikian, maka bagi saya, teks Galatia 4 ayat 21 sampai 31 seharusnya dipandang sebagai desakan dari Paulus. Teks ini harusnya dipandang sebagai desakan dari Paulus agar setiap orang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.
secara moral, agama, maupun secara sosial. Paulus mengajak setiap orang untuk saling menundukkan diri. Kalau kita baca di Galatia pasal 5, itu di ayat yang ke-13 sampai seterusnya, di situ justru dikatakan bahwa kita harus saling melayani di dalam kasih. Karena kemerdekaan hanya dapat diwujud nyatakan di dalam kasih terhadap satu sama lain. Dalam penafsiran terhadap surat Galatia pun, Paulus memberi status baru terhadap setiap pengikut Kristus sebagai anak Allah, orang merdeka, anak-anak perjanjian, ahli waris, dan saudara-saudara. Pada akhirnya, bisa disimpulkan bahwa pada satu sisi, kisah Hagar dan Sarah bisa menjadi antitesis dari Injil identitas, Injil kemerdekaan ini. Tapi pada sisi yang lain bisa menjadi tesis yang menegaskan pesan Injil kemerdekaan ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ina. Keren sekali penjelasan kamu, luar biasa. Bisa dipahami ya teman-teman bagaimana berkumpulnya Astrid menyiapkan bahan ini. Berkali-kali itu kami kontak, aduh saya lagi pusing, kayak gitu kan. Rupanya ketika dia menjelaskan ini, saya juga kepalanya sudah panas. Keren. Terima kasih Astrid atas jerih lelahnya menolong kita membukakan perspektif yang saya sendiri juga baru temukan di sore hari ini. Terima kasih banyak, dan saya yakin juga teman-teman yang lain juga menemukan dan akan menambahkan perspektif yang lain juga. Nah, saya tertarik dengan pertanyaannya tadi itu saya kira menjadi titik tolak untuk percakapan kita. Salah satunya, kisah Hagar dan Sarah ini menjadi tesis atau antitesis kalau kita bicara tentang kemerdekaan gitu. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengajar, dia bicara kemerdekaan tentang sisi hambaan demi kemerdekaan. Kira-kira begitu ya. Jadi tetap saja dia memperhambakan seseorang demi memperlihatkan seseorang yang lain menjadi orang yang merdeka gitu. Jadi seperti ya tidak juga membebaskan semua, jadi begitu ya. Jadi akhirnya kemerdekaan tidak menjadi milik semua orang begitu. Jadi ya marilah kita menggumulkannya teman-teman. Dipersilakan untuk bertanya secara langsung lebih baik supaya kita juga saling mengenal wajah, saling mengenal suara, saling mengenal gagasan. Dipersilakan. Langsung juga boleh, langsung interupsi juga boleh, dipersilakan. Wah, ini rasanya lagi ujian ya. Kayaknya saya lagi mengawas ujian ini. Ujiannya banyak sekali ini. Boleh aku trigger dulu ya? Silakan Kak. Ya, sepanjang waktu membaca Alkitab, aku langsung berpikir gimana kira-kira perasaan Rifani ya, mendengar gitu ya, Hagar digambarkan seperti itu oleh Rasul Paulus gitu. Nanti mungkin Rifani boleh share juga perasaannya ya, pasti menarik. Nah, saya langsung lalu terpikir di dalam benak saya terkait dengan pikiran banyak orang Kristen yang mengkotak-kotakan bahwa orang Kristen anak terang, yang lain anak gelap itu. Apakah jangan-jangan dari sini nggak sih akarnya gitu ya? Apakah ada orang yang memakai teks ini, mengkhotbahkannya dengan membawa perspektif yang seperti itu gitu ya, dalam relasi lintas agama gitu, dan seakan-akan mendapat legitimasi kan? Oh, Rasul Paulus pun bilang begitu kok. Di dalam Alkitab disebutkan gitu ya, bahwa apa tadi kata yang lebih pas dipakai itu ya, Alkitab saya tadi di meja sebelah. Jadi kan seakan-akan Paulus mau mengatakan bahwa keturunannya Sarah itulah orang-orang yang benar gitu kan, keturunannya Hagar tidak gitu. Jadi di banyak pikiran orang Kristen saya kira masih ada yang begitu, bahwa
orang Kristen itu orang yang benar. Dalam hal ini karena seringkali dihubungkan Hagar itu dengan Islam, dengan Ismail, dan itu dihubungkan dengan Islam, maka yang Islam tidak benar gitu, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman lain bisa sharing juga ya, apakah pernah gitu mendengarkan khotbah yang seperti itu? Karena saya jadi berpikir harus dicari tahu nih, dari mana sih akarnya itu ya, yang mengatakan kita anak terang, yang lain anak gelap, kita anak Allah, yang lain bukan anak Allah gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi padahal teksnya sendiri kan sebenarnya nggak persis bicara seperti itu gitu ya, seperti yang tadi sudah Astrid jelaskan gitu. Itu aja yang terpikir oleh saya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberi komentar, atau Rifani mau memberi komentar, baik sekali. Terima kasih, Tina. Terima kasih, Kak. Ayo lanjut, Pri. Aku nanti coba maitin, Kak. Aku lagi baca dikit. Bentar. Sedang menyelaraskan. Siap. Aku deh ya. Oke, Kak, silakan. Aku nyambung tadi dari OB, mungkin juga karena kita sejak di sekolah minggu selalu diperhadapkan dengan pemikiran yang dikotomis ya, misalnya kayak ada lagu tentang ada jalan yang lebar dan sempit, gitu kan. Terus ya tadi itu gelap dan terang, anak-anak terang seperti apa, berarti anak-anak gelap seperti apa, gitu kan. Jadi ya sesimpel itu gitu loh, kita dari kecil diajarkan ya, bahwa apalagi kita katakan, wah kita ini anak-anak terang, berarti kalau yang bukan bukan karena kita di sekolah minggu diajarkan begitu, jadi seolah-olah yang berarti yang bukan Kristen itu berarti bukan anak-anak terang. Nah ini yang menurut saya menjadi mendorong kita juga untuk tidak bisa lagi kita mengajarkan yang pemikiran yang dikotomi seperti itu gitu kan ya, supaya kita juga siap bahwa Allah itu kan bekerja dalam diri semua umat ya. Mau dia Kristen atau non-Kristen, itu karya Allah itu kan tidak pernah dibatasi gitu loh. Ya. Nah, itu tadi menyambung dari OB ya. Terus tadi waktu mendengarkan ini, saya pikir memang ya untuk teks-teks itu kita diajak untuk mendalami dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa hanya membaca sepintas aja. Mungkin itu yang tadi Tina sampaikan. Kalau kita baca sepintas ya mungkin pemahaman kemudian jadi seperti itu gitu kan ya. Dan tadi OB juga sudah sampaikan, apakah itu yang kemudian akhirnya membuat orang dengan gampang mengutip ayat-ayat Alkitab lalu memberikan penekanan bahwa oh ini bicara tentang terang, tentang hamba, tentang majikan dan sebagainya. Nah seperti tadi kalau misalnya kita ini kan tadi memang dibahas khusus dari Galatia itu ya yang menjadi perikop bacaan kita. Sehingga ada kesan, ini kesan saya saja, tapi mendengar cerita Astrid, lalu saya pikir, oh iya ya, memang seperti itu ya. Jadi awalnya saya berpikir begini, apakah kemudian berarti Paulus seolah-olah tidak siap dengan kemerdekaan Hagar gitu loh, sehingga pernyataan itu kan kemudian dimunculkan di dalam teks itu, bukan ya, tanpa kita membaca sebelum dan sesudahnya tentu saja. Lalu hal yang menarik juga menurut saya tadi, desakan untuk berjuang untuk memperoleh kemerdekaan itu yang disampaikan oleh Paulus, padahal pada saat yang sama Paulus seolah-olah tidak menempatkan Hagar sebagai perempuan merdeka. Itu kan jadi sesuatu yang menurut saya bisa kontradiktif gitu kan ya. Ada desakan untuk kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi di satu sisi ya udah Hagar itu tetap dikatakan bahwa oh iya dia adalah hamba, terus Sarah adalah majikan dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya kita berhenti sampai di situ saja, kemungkinan banyak orang yang akan seolah-olah berpikir oh berarti memang si Paulus ini nggak siap dengan kemerdekaan Hagar itu, dan tetap menempatkan seolah-olah ya udah kamu tetap tempatnya memang di situ, si Sarah itu tempatnya di situ gitu loh. Nah ini kan yang kemudian menurut saya bisa berabe ya kalau kemudian pemikiran yang seperti ini gitu. Padahal di satu sisi Paulus sebagai tokoh yang juga begitu banyak surat-suratnya di Alkitab kita, tapi kalau kemudian penafsiran hanya sampai di situ saja, tidak mendalam ya yang kita baca sebelum dan sesudahnya. Nah, ini akan memperkuat seolah-olah pemahaman ya memang Paulus sendiri mengatakan yang begitu. Itu kan yang tadi kita bilang kan, Paulus sendiri sudah bilang bahwa Hagar itu ya udah dia hanya hamba gitu kan. Ya Sarah itu adalah yang yang punya keselamatan dan sebagainya. Nah, itu kan berbahaya menurut saya ya kalau kemudian hanya sampai di situ gitu loh kita menafsirkan dan
menyampaikan kepada umat. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Novi. Jadi menjadi legitimasi ya untuk kita. Kemudian ya iyalah, orang memang tetap ada hamba, tetap ada majikan gitu lagi nanti ya, dalam konteks yang masih melegalkan perhambaan misalnya atau perbudakan di zaman sekarang kayak gitu. Nah, oke, teman-teman yang lain boleh bersuara juga, dipersilahkan. Jadi kita saling mengisi begitu. Kak Happy? Bella nggak ada? Kak Wares? Boleh, Kak? Boleh, Kak Tin? Boleh dong. Kecil sekali suaranya Happy. Oh, ini kedengaran, Kak? Kedengaran tapi jauh sekali, Kak. Oh iya? Astaga. Karena dia di Kalimantan, jadi jauh. Tapi dekat di hati. Ya, ayo. Ini masih kecil ya? Masih kecil Udah sekali lebih ya baik, suaraku? udah lebih besar sedikit. Udah lebih kedengeran. Oh, Dan. oke, terima kasih. Hai Astrid. Hai kakak. Iya, ini temanku satu angkatan waktu S2 dulu. Yoi. Ntar ya, aku coba. Aku lagi ini masalahnya ya, sambil kesana kesini ya. Oke. Iya, tadi sih menarik sekali apa yang sudah dipaparkan Astrid. Dan saya tertarik tadi waktu Astrid bilang sebenarnya kan di Galatia ya Astrid yang ada teks tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada hamba, tidak ada budak, semua orang sama di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi kayaknya apa yang Astrid gali hari ini jadi apa ya? Jadi kayak kok si Paulus nggak konsisten ya dengan tulisan dia sendiri, dengan pendapat dia sendiri gitu. Ketika kita baca teks yang Galatia yang sekarang tentang Hagar dan Sarah, padahal di Galatia itu yang dia bilang semua orang sama di hadapan Tuhan. Nah, saya di situ tadi waktu pokoknya selama tadi Astrid bilang nih antitesis kayaknya bisa jadi memang antitesis. Tapi ya di satu sisi di Galatia ini mungkin yang Paulus cukup diapresiasi dia memperlihatkan kesetaraan itu. Tetapi itu tadi muncul malah teksnya begini. Nah, jadi mungkin Astrid bisa kasih lah ya gitu ya masukan. Mengapa pada bagian lain si Paulus tulis itu tadi tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada hamba, tidak ada tuan gitu ya. Semua sama di hadapan Tuhan. Dengan kemudian dia bicara pada bagian Hagar dan Sarah ini gitu. Jadi kayak apa ya? Memang saya sih sejak baca tulisan-tulisan Paulus, saya selalu merasakan di situ Paulus ini orangnya nggak konsisten gitu loh. Satu sisi dia bisa egaliter dalam tulisannya, tapi nanti dia ujung-ujung perempuan yang dia ini kan. Gitu itu yang itu tuh, tapi ya itu kan bacaan sekilas ya, saya bukan orang yang mendalami biblika, jadi buat saya sih memang menemukan Paulus tuh seperti itu. Nah mungkin bagian itu kali ya Street nanti gimana dia bisa berubah pikiran lagi di tempat lain, dia tulis setara tapi di tempat lain dia bikinnya tidak setara lagi. Itu terima kasih Astrid. Siap, terima kasih Kak Happy. Silakan Trit dijawab dulu, direspon dulu. Ya, terima kasih Kak Happy, terima kasih Tina. Jadi memang seperti yang tadi sudah dikemukakan dalam pembahasan, memang Paulus ini tampaknya tidak konsisten. Tapi kalau kita lihat Galatia pasal 3 ayat 28, kenapa sampai tiba-tiba Paulus mengatakan seperti itu? Di bawah perikop, itu kan di bawah perikop hukum Taurat dan janji. Paulus mengemukakan soal tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak laki-laki atau perempuan, itu kan di dalam pembahasan mengenai hukum Taurat dan janji. Sebenarnya ini terkait erat dengan pertikaian itu. Pertikaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, karena ada sikap yang membedakan antara orang Kristen non-Yahudi yang merendahkan orang Kristen Yahudi yang merendahkan orang Kristen non-Yahudi. Sehingga Paulus perlu menegaskan bahwa tidak ada perbedaan. Tetapi penjelasan dari Paulus ini ketika tidak ada
tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, dan semuanya disatukan di dalam Kristus juga justru agak menakutkan, karena takutnya nanti ada kekaburan identitas, tidak jelas, tidak ada keunikan dari masing-masing, tidak ada ketegasan dari masing-masing. Nah, kalau kita kaitkan dengan kisah Hagar dengan Sarah, makanya ini juga yang tadi saya kemukakan, bahwa ini juga saya heran ini, karena tampaknya sangat jauh pembahasannya. Karena di awal di Galatia pasal 3 itu hanya omong tentang anak-anak Abraham. Oke, ini kita terima janji. Jadi kalau hidup di dalam janji, maka kamu menjadi orang-orang yang merdeka. Kalau kamu hidup di dalam hukum Taurat, maka kamu diperhamba. Kamu tidak merdeka. Tetapi mungkin karena Paulus hilang kendali, makanya tadi saya katakan, tampaknya mungkin Paulus hilang kendali, dia jengkel sekali dengan situasi yang terjadi, karena tampaknya dia sendiri, sahabat sepelayanannya itu juga tidak seperti Barnabas, itu pada akhirnya diseret juga oleh Petrus, sehingga berada pada posisi yang tidak mendukung Paulus. Mungkin makanya saya tadi bilang, apakah ini tampaknya Paulus hilang kendali, sehingga pada akhirnya dia mengemukakan tentang Hagar dengan Sarah tanpa ada pertimbangan yang baik terkait dengan situasi yang identitas dari Hagar dengan Sarah. Dan untuk dibaca di dalam konteks ini, dalam menyelesaikan persoalan soal apakah sunat ataukah tidak sunat, apakah kita harus hidup hanya karena iman, dibenarkan karena iman, atau kita perlu lagi memberlakukan hukum Taurat. Tapi memang seperti yang tadi Ibu Novi juga bilang, Kak Obe juga bilang, Tina juga bilang, kita harus berani dengan tegas menolak pemikiran dikotomi dari Paulus ini. Karena kalau kita tidak berani dengan tegas menolak ini, maka kita selamanya akan berpikir seperti itu. Tapi kita juga harus dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk melihat teks-teks yang lain, sehingga bisa dicari intinya. Sebenarnya Galatia ini mau bicara tentang apa? Oh, tentang kemerdekaan. Hanya memang mungkin Paulus kepeleset sedikit, sehingga Paulus berpikir seperti demikian. Mungkin itu dari saya, Tin, mungkin bisa ditambahkan di dalam diskusi dengan teman-teman. Boleh memberi. Baik. Terima kasih. Oh iya, Kak, silakan Kak Dep. Ya, tadi sebetulnya sama seperti Happy ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Astrid, terbingung-bingung aku tuh ya, karena si Paulus ini kan kita kenal sebagai orang yang sangat egaliter terhadap Yahudi dan non-Yahudi gitu ya, Yahudi dan Yunani gitu. Betapa menjadi pribadi yang sangat merangkul. Nah, dan bingung-bingung lah kita ketika membaca Galatia ini. Galatia 4 ayat 21 sampai 31 ini. Nah, Galatia 4 ayat 21 sampai 31 diawali dengan sebetulnya bukan diawali, di bacaan sebelumnya Galatia 4 ayat 20 itu aku nggak tahu ya, apakah ini sebuah situasi diri Paulus yang memberikan latar belakang tulisannya dia itu, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat bicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, apakah ini sebuah gambaran tentang Paulus yang kan kita dulu kita mengenal dia sebagai orang yang belajar tradisi Yahudi sangat ketat, gitu ya, orang yang ahli di situ, gitu. Lalu dia menjadi manusia baru, tanda petik ya, yang berjumpa dengan Allah. Nah, pergulatan batin dari Paulus ini berkelindan, dan apakah jangan-jangan tulisan tentang Hagar dan Sarah ini menjadi semacam pemantik bagi kita untuk mengenali Paulus yang lama, yang adalah Saulus, yang di dalam pikirannya terendap berbagai macam pengetahuan tentang
tradisi Yahudi, tentang sejarah orang Israel gitu ya, yang terpencit gitu ya, terpreset tadi ya katanya Astrid tadi ya. Nah, apakah ini menjadi gambaran pergulatan dan pertumbuhan iman, kerohanian diri Paulus ketika mengenal dan betul-betul mendalami kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan? Apakah sebetulnya Paulus yang sangat terbuka, yang sangat merangkul itu adalah Paulus yang belajar dan berteori, yang juga kadang-kadang bisa menampakkan pemikiran-pemikiran lama yang itu adalah diwakili dengan tulisan Galatia 4 ayat 21 sampai 31 ini, sehingga yang membuat kita menjadi terkaget-kaget, tapi sebetulnya bacaan ini membuat kita menjadi paham bahwa Paulus itu bukan manusia yang menjadi dewa setengah Yesus gitu, yang menjadi sangat mencintai semua orang, tiba-tiba luruh semua jati dirinya, bahwa tulisan ini menunjukkan Paulus berproses menjadi seorang murid Kristus, bahwa dia bergumul dan pergumulan itu yang kita lihat dalam tulisannya. Nah, ini cuma sekedar pemikiran. Bagaimana tanggapan Astrid ya? Terima kasih. Terima kasih Kak Deb. Nisa dipersilakan kalau mau ini. Oh iya, makasih Kak Astrid. Sorry ya tadi aku kalau kelewat karena warawiri ngurusin anak, bagi-bagi tugas sama suami. Ini teks yang sangat susah menurutku ya, karena di zaman corona gini teksnya kok gemes aku bacanya. Apalagi ngomongin soal kemerdekaan kok menindas satu pihak gitu ya. Aku mau tahu gitu dari refleksinya Kak Astrid yang udah bergumul atau membaca, mendalami teks ini, apa sih atau bagaimana ya kita ditolong dong untuk memaknai kemerdekaan dari perspektif Hagar. Menurut tulisan tentang Hagar dan Sarah yang ditulis oleh seorang laki-laki gitu, ini kan sangat, kalau kita mau lihat piramida gender, ini tempatnya di mana? Menurutku ini udah di luar piramida, jadi karena sangat hybrid gitu. Ini ya berlapis banget gitu kalau kita mau pakai kata kekerasan. Lalu ya itu dulu deh kayaknya Kak Astrid. Makasih ya. Sip, terima kasih Nin. Apakah ada teman-teman yang lain lagi sebelum direspon sama Astrid? Oke, Kak Ratna silakan. Terima kasih Tina. Makasih Astrid. Saya terkesima dengan cara Astrid mengulas teks ini. Mengapa terkesima? Karena dia menggunakan banyak pendekatan. Pendekatan biblika, pendekatan sosiologis, dan ya dimaklumi karena Astrid ini memang basicnya adalah perjanjian baru. Dan saya rasa memang cukup kuat tendensi di belakang kerangka berpikirnya untuk mengulas teks ini. Saya termasuk orang yang sudah lama gelisah dengan gaya Paulus bicara perempuan. Saya benar-benar stres kalau membaca surat Paulus. Di Korintus misalnya, dia bilang perempuan jangan rambutnya berkepang-kepang dan segala aturan yang tidak boleh perempuan lakukan. Apaan Paulus ini? Lalu di Efesus juga dengan legitimasi yang sangat berat. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ini surat Paulus, gitu loh. Nah, yang pertama saya mencoba meletakkan dasar pikir bahwa Paulus dididik oleh seorang Rabi Gamaliel dengan tradisi Helenisme yang sangat kuat. Dan kalau kita bicara tradisi Helenisme, cukup banyak pemikiran yang muncul dari zaman Helenisme yang
cenderung dari bapak-bapak gereja, dari para filsuf, yang cenderung tidak memberi ruang aman bagi perempuan. Itu satu. Kalau saya melihat dari kerangka pikir Paulus, di mana sistem yang membentuk cara berpikir dia sampai dengan muncul teks-teks yang seperti itu. Yang kedua, menarik di sini karena Astrid menempatkan, mengarahkan kita untuk melihat pemaknaan ulang teks ini secara lebih jujur dan memberi dimensi yang sangat kaya. Artinya bahwa meskipun memang terkesan Paulus mendiskriminasi Hagar dan Sarah, tapi Astrid berani menempatkan alasan mengapa Paulus melakukan itu. Saya Astrid tadi mengatakan karena tekanan sosial yang cukup keras pada waktu itu, tekanan konflik yang cukup keras. Dan memang yang saya jujur bertanya adalah, oke lah masalah cukup berat pada waktu itu loh. Tapi pertanyaannya kok, kenapa Paulus menggunakan Hagar dan Sarah gitu loh. Sebagai sebuah alegoris, kenapa dia nggak menggunakan yang lain gitu? Kenapa dia nggak menggunakan sesuatu yang lain? Ini pertanyaan saya yang cukup menggeliti ketika membaca ulasan-ulasan Astrid dan menimbulkan refleksi baru dan pertanyaan-pertanyaan baru tentang pemikiran Paulus. Yang bagi saya ini betul kata Kak Novi, menjadi sebuah legitimasi kalau orang tidak secara tepat menempatkan cara berpikir. Dikotomi hitam putih, gelap terang, baik dan jahat, dosa dan suci, ini sangat mengurung tradisi keagamaan kita dan ini memang harus diluruskan dengan secara tegas. Itu saja tanggapan saya, Astrid. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Kak Ratna. Sama-sama. Baiklah, Astrid dipersilakan. Nanti Bella setelah ini ya. Ya baik, jadi saya akan menjawab. Nanti kalau ada yang kurang, diingatkan ya. Nanti yang lain juga boleh kasih respon. Ya, baik. Jadi mulai dari Kak Dep. Ini Kak Dep ini salam kenal ya Kak. Ini Kak Debi atau Kak Dep? Kak Debi ya? Ya, mana aja Debi. Boleh, Deborah boleh. Oh iya, Kakak Deborah. Ya, salam kenal Kak. Jadi memang kalau Kakak tanya tadi, apakah teks ini lahir dari pergumulan Paulus? Betul. Teks ini lahir dari pergumulan Paulus. Apakah ini berkembang dari pergulatan batin Saulus kemudian menjadi Paulus? Oh, ini berkembang. Karena kalau kita lihat latar belakang dari Paulus, awalnya Saulus, ini kan dia sangat Yahudi sekali. Dan dia membenci Kristen Yahudi. Kristen non-Yahudi, dia sangat membenci. Tetapi justru karena perkembangan imannya, pemikirannya, teologinya, pada akhirnya dia memahami bahwa di dalam Kristus itu ada kemerdekaan. Orang itu dibenarkan oleh iman. Tidak perlu ada syarat apapun untuk kemerdekaan itu, untuk pembenaran itu, untuk hidup yang baik itu tidak perlu ada syarat apapun. Nah, ini yang menjadi konsep berpikir dari Paulus, teologi Paulus. Nah, akhirnya dengan kerangka berpikir ini makanya Paulus membela ketika orang Kristen non-Yahudi itu diberi syarat Taurat, sunat untuk diselamatkan. Jadi bagi Paulus ini tidak benar. Karena itu teks ini kemudian lahir dari pergumulan Paulus. Memang kalau kita baca Galatia 4 ayat yang ke-12 sampai 20, kita bisa lihat ada kedekatan yang baik antara Paulus dengan jemaat di Galatia. Ya, Paulus menyebutkan mereka sebagai anak, sebagai saudara, tetapi yang Paulus sesalkan ada di antara mereka dengan mudah terpengaruh walaupun belum mengadopsi hukum Taurat itu secara sepenuhnya. Sehingga Paulus merasa harus bertanggung jawab sehingga jemaat ini tidak melakukan
seperti yang dianjurkan oleh para saudara-saudara yang lain itu. Itu karena ini sangat menggelisahkan Paulus, karena kemanapun Paulus pergi, para saudara-saudara ini ikut. Jadi bukan hanya ke Galatia, tapi juga ke lain. Jadi sehingga Paulus merasa sangat penting untuk mempertahankan iman dari jemaat yang ia layani. Kemudian, kenapa Paulus menggunakan Hagar dan Sarah? Ini terkait erat dengan gagasan yang dikemukakan oleh kelompok ini, para saudara-saudara ini, karena mereka mempergunakan konsep sebagai anak-anak Abraham. Jadi kalau orang Kristen ini akan disebut sebagai anak Abraham kalau dia menaati atau dia melakukan hukum Taurat. Jadi celah masuknya itu dari kisah Abraham. Karena itu tampaknya Paulus merasa terdesak untuk menggunakan kisah Hagar dengan Sarah. Tapi bagi saya, seperti yang tadi saya kemukakan, ini juga sudah terlalu jauh. Seharusnya ketika dia bicara di Galatia 3, itu ayat yang ke-15 sampai seterusnya tentang Abraham, dan dia sudah meletakkan dasar di situ bahwa Abraham itu dibenarkan juga karena janji. Sebenarnya itu sebenarnya sudah pas, tidak perlu lagi mengaitkannya dengan isu perhambaan dari Hagar dan kemerdekaan dari Sarah. Tapi kelihatannya Paulus sudah kehilangan kendali. Begitu. Nah, tulisan-tulisan Paulus ini juga tidak tegas, seperti yang tadi Kak Ratna bilang, tidak secara tegas menolak institusi perbudakan. Ya, walaupun Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus itu ada kemerdekaan, tapi dia tidak secara tegas menolak perbudakan. Sehingga kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan Paulus, masih banyak tulisan-tulisan yang mengungkapkan tentang kelas, tentang hierarki. Itu masih terlihat di dalam tulisan-tulisan Paulus. Terus tadi pertanyaan dari Nisa tentang bagaimana kita lihat kemerdekaan Hagar. Kalau kita lihat dari teks ini, tentu Hagar ini dibakukan. Tadi saya katakan dia dibakukan identitasnya dari teks awal ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Di situ tidak ada perubahan status dari Hagar. Hagar tetap hidup di dalam perhambaan, sekalipun di ayat yang ke-24 itu tampaknya Paulus mau membela dirinya dengan mengatakan bahwa ini hanya kiasan. Ini cerita ini hanya kiasan, ini cerita ini hanya alegori untuk membuat dikotomi. Isunya itu bukan ada pada patriarki tadi, tapi isunya ada pada hamba dengan janji. Anak-anak yang diperanakan menurut daging dengan anak-anak yang diperanakan karena janji, begitu. Tapi tampaknya Paulus tidak memperhatikan itu. Ya, ini sayang sekali. Sekalipun kita bisa lihat dengan cara atau perspektif yang baru kalau kita gali teks ini. Ketika teks antara Hagar dengan Sarah ini kita kaitkan dengan Galatia 5, teks sebelum atau setelah dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Tapi tentu kita butuh proses lagi di dalam karena memang teks-teks itu tidak berbicara secara langsung tentang kemerdekaan Hagar. Hanya kita bisa konstruksi teks tersebut sehingga yang seperti tadi saya katakan, teks ini juga omong soal bagaimana desakan kemerdekaan dari Paulus. Sehingga itu kita sama-sama berjuang, saling mengasihi, saling melayani, seperti itu. Ya mungkin ada yang terlewat atau ada yang kurang bisa teman-teman sampaikan sehingga kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Siap, terima kasih. Di chat room ada satu pertanyaan dari Bella. Apakah Bella mau mengatakannya langsung supaya enggak aku bacakan? Oh enggak, baik. Saya bacakan ya. Untuk Astrid, kenapa seakan-akan Paulus bicara tentang kemerdekaan di atas ketidakmerdekaan orang lain?
mungkin sama seperti yang saya katakan di awal tadi ya, demi atas nama kemerdekaan kita dramatisir nih perhambaan gitu. Itu dari Bella. Apa kemudian teman-teman yang lain mau memberi komentar tentang apapun juga dipersilakan, tentang kegelisahannya tentang teks ini, tentang kemarahannya pada Paulus boleh juga. Geram lah ya, geram ya, lebih geram ya. Iya, geram, aku geram. kesel sih dengernya, tapi gimana ya? Oh ya, silakan. Tadi tuh aku menanya yang ditanyakan Bella, kenapa Paulus menulis kemerdekaan di atas ketidakmerdekaan gitu loh, ketidakadilan gitu. Tapi ya udah, nanti aku mau menanggapi aja. Halo Kak Astrid, aku Rifani, aku temannya Kak Tina dan udah menjadi teman banyak orang ya. Asik. Aku mau menambahkan, tadi aku baca sebuah artikel gitu di apa sih ini? Ada sebuah web pandangan tentang Hajar dan Sarah menurut 3 agama samawi. Terus kan aku juga bingung ya, kan aku kan tahu ceritanya versi Islam, terus pas baca ini sama banget sama yang dijelasin sama Kak Astrid. Emang beda banget gitu loh Kak. Kan kalau dalam tadi itu kan diceritain kalau yang apa ya? Kalau aku cerita versi Islamnya deh. Gini, kalau Hajar itu kan sebenarnya kan budak dari Nabi Ibrahim. Kemudian disuruh menikah oleh Sarah karena Sarah udah tua dan tidak mungkin punya anak gitu loh Kak. Ternyata dari sejarahnya Hajar itu adalah seorang anak dari seorang raja Firaun di Mesir. Kemudian Hajar punya anak bernama Ismail, dan sedangkan ketika waktu berjalan Sarah akhirnya dikaruniai anak bernama Ishak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang pergi mereka tuh tidak pernah bertengkar gitu loh, maksudnya hanya di sini tuh yang perlu dicatat itu Sarah itu cemburu kepada Hajar gitu loh. Terus kemudian akhirnya Hajar dan Ismail pergi ke gurun dan mereka tinggal di sana. Kemudian suatu hari Ismail mengalami kehausan dan datanglah mukjizat bahwa ada air Zam-Zam gitu loh. Kemudian ini peristiwa itu termasuk kepada ibadah haji. Terus dalam kalau Sarah akhirnya suatu hari Ishak yang menjemput Hajar dan Ismail untuk kembali ke rumah. Kemudian mereka berdua diangkat menjadi nabi gitu Kak. Gitu aja ceritanya. Pertengkarannya nggak disebutkan. Di sini tuh lebih banyak diceritakan bagaimana dulunya seorang Hajar yang diangkat menjadi istri Nabi Ibrahim. Bukan perlakuan kekerasan gitu loh. Gitu maksudnya. Keren. Thank you Rifani. Iya Kak. Astrid mau langsung respon aja kali ya. Iya. Terima kasih. Salam kenal Rifani. Bella, ini saya sudah pernah mengenal Bella sebelumnya. Bukan pertemuan baru di antara kita. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan narasi Hagar dengan Sarah di dalam Perjanjian Lama, ini mungkin Kak Ratna akan tambahkan sedikit karena itu pembahasan sebelumnya dan dipimpin oleh Kak Ratna. Memang kedua pribadi ini adalah teman, ya. Mereka saling menjaga, mereka perempuan yang terhormat, ya, bahkan dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan. Hanya kalau kita baca di dalam teks Perjanjian Baru, Paulus menempatkan mereka, makanya ini juga keterlaluan. Tadi saya katakan Paulus menempatkan mereka sebagai lawan. Jadi lawan di antara Hagar dengan Sarah, anak-anak Hagar dengan anak-anak Sarah. Jadi memang ini bukan kisah sebenarnya, tapi kisah ini ditambahkan oleh Paulus untuk membuat dikotomi tadi antara anak-anak perempuan yang adalah hamba dan anak-anak perempuan yang merdeka. Jadi memang ini cerita yang di luar kitab Kejadian tadi.
tidak ada intensi dari penulis kitab Kejadian untuk menceritakan seperti ini, tapi Paulus menceritakannya secara berlebih untuk menegaskan tadi, begitu, sehingga harus dilihat seperti itu. Kalau ini di dalam teks Galatia. Kemudian, Kak, kenapa seakan-akan Paulus bicara tentang kemerdekaan di atas ketidakmerdekaan orang lain? Nah, ini juga yang menjadi kegelisahan saya ketika saya membacakan teks ini. Jadi, saya awalnya bingung juga, ini mau lihat yang baik dari Paulus apa ini? Dalam percakapan saya dengan Tina, saya bilang, Tina, ini bagaimana kalau kita buat temanya menggugat Paulus? karena bingung. Saya bilang, Tina, aduh, saya sudah baca ini teks ini ulang-ulang. Saya lihat banyak sekali penafsir. Saya berusaha untuk baca buku. Saya bingung ini saya mau ambil dari mana. Terus Tina bilang, Trit, bisakah kamu melihatnya dari sisi yang baik ini, kita supaya ini ada perspektif yang membebaskan dan lain sebagainya. Saya bilang, iya Tin, aku akan berusaha. Jadi ini bingung. Jadi untuk ini sharing saja. Sampai tadi pagi itu saya juga belum dapat idenya apa sebenarnya ini, tapi saya berani saja ya dengan iman bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi para perempuan-perempuan yang berusaha dengan sungguh-sungguh begitu. Dan pada akhirnya mungkin karena ini juga ada kalau semakin waktu semakin dikejar itu kinerja dari otak ini semakin menjadi lebih kreatif. Pada akhirnya saya berpikir tentang ini. Oh iya, pesan utama dari Galatia itu apa? Oh, itu kemerdekaan. Tapi ternyata di satu sisi Paulus berusaha bangun itu, kerangka berpikir itu. Ya, dengan menempatkan bahwa di dalam Kristus kita merdeka, kita satu, kita tidak membeda-bedakan. Tapi di satu sisi, mungkin karena kehilangan kendali dari Paulus, ya, sehingga dan mungkin bukan hanya kehilangan kendali, tapi memang dari awal Paulus tidak tegas, dan Paulus tidak tegas membela kaum perempuan dalam arti mengatakan tidak pada institusi perbudakan, perhambaan itu kan tidak. Paulus tidak kemukakan itu dari awal, tidak dengan tegas. Karena itu Paulus mengemukakan ini narasi yang sangat dikenal oleh orang-orang Galatia. Sehingga kalau kita baca Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31 ini kan tidak banyak Paulus mengemukakan nama dari anak-anak itu. Kan di awal ayat 22 Paulus tidak omong bahwa itu Ishak, itu Ismail, kan tidak. Paulus hanya bilang Abraham punya 2 orang anak. Kemudian perempuan yang menjadi hamba dan perempuan yang merdeka. Karena teks ini sudah sangat diketahui, sudah sangat dikenal oleh orang-orang Galatia. Tapi memang Paulus mengkonstruksinya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tandingan dari cerita yang dikemukakan oleh saudara-saudara lain yang mau memaksa orang Kristen non-Yahudi ini untuk harus sunat gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kembali dalam pendirian itu kan kalau mereka yang mau bersunat, orang Kristen non-Yahudi yang memang dengan suka hati mau bersunat ya silakan. Tapi memang tidak boleh dipaksa. Paulus juga sah-sah saja di dalam 2 pendirian yang tadi saya kemukakan di awal itu, keadaan sosialnya itu kan awalnya Paulus setuju, para rasul di Yerusalem juga setuju bahwa bagi yang mau untuk bersunat silakan, bagi yang mau untuk melakukan adat istiadat Yahudi silakan, diperbolehkan, tapi tidak dipaksakan. Hanya Paulus ini menjadi marah ketika dipaksakan, dan Paulus ini juga menjadi marah ketika Petrus sendiri para pemimpin dari Yerusalem, pemimpin dari para rasul di Yerusalem tidak tegas dalam menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama itu. Nah, ini mungkin penyebab konflik, penyebab Paulus juga marah ya. Ya, ini juga mungkin namanya manusia, ini juga pergumulan batin kadang-kadang. Makanya mungkin dalam teks ini kita bisa melihat kadang-kadang Paulus punya pemikiran mungkin agak baik, kadang-kadang dia emosi sehingga berpikir seperti ini. Ini bagian juga dari pergumulan. Mungkin kadang-kadang kan kita juga agak-agak error ya. Nah, kali ini juga ini salah satu teks error mungkin dari mungkin ini Paulus. Multiplisitas diri kali ya. Ya, multiplisitas diri ya, betul. Pergumulan.
Tadinya saya berpikir ini, ya Tuhan semoga Galatia bukan surat Paulus yang asli gitu, pseudo Paulus. Rupanya saya cek di Google, rupanya dia surat asli. Nggak jadi saya bela Paulus. Betul. Kalau Efesus yang tadi Kakak Ratna bilang itu iya, tulisan Deutero Paulus. Tapi kalau Galatia itu tidak terbantahkan lagi. Itu ditulis oleh Paulus. Sehingga kalau kita lihat Galatia itu teks-teksnya itu sangat punya kesamaan dengan teks-teks yang ada di Roma. Kalau kita lihat itu kita bisa bandingkan. Karena memang ada itu karena satu ditulis oleh Paulus sehingga tidak ada bantahan lagi. Siapa penulis? Aku mau nanya dong. Dari Paulus ya. Terima kasih. Ya mungkin Kak Ratna sebelum Rifani tambah, mungkin Kak Ratna bisa tambah tentang yang tadi pertanyaan dari Rifani soal teman, soal apa tadi? Iya Kak, kita kembali ke yang kemarin Kak. Sabar. Saya tidak menangkap betul apa yang Rifani bilang tadi. Saya minta maaf tentang teman atau Rifani. Kan ya. Tadi kan Rifani seperti memberi gambaran sekilas tentang Hagar dan Sarah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu nyaris tidak terlihat ada pertentangan atau percekcokan di antara Hagar dan Sarah gitu. Jadi beda dengan teksnya kita ya kan Kak, yang kemarin yang kita bahas gitu. Iya. Nah, sekarang bahkan dibilang kalau misalnya Hagar itu berasal dari keturunan Firaun gitu. Jadi seorang perempuan yang punya kedudukan yang bagus gitu. Jadi enggak hamba yang diceritanya kita gitu. Nah, sekarang dia mau bertanya, kemarin kan Kakak seperti mengusung sebuah tema atau tawaran teologi begitu tentang Hagar dan Sarah, bahwa mereka ini teman atau lawan kayak gitu. Jadi dia mau karena kebetulan kemarin juga dia nggak datang ya Van, jadi ya aku nggak datang 2 kali absen. Jadi dia mau bagaimana konstruksinya Kakak itu terhadap cerita yang udah jelas-jelas nih berlawanan di dalam teksnya, di dalam teks Alkitab tentang Hagar dan Sarah, tapi Kakak mau seperti mau mengatakan ya ada kemungkinan mereka berteman. Ya. Aku coba mengingat kembali yang aku sampaikan beberapa waktu lalu karena ya di otak sudah mulai tumpang tindih karena memasuki minggu sengsara mahasiswa. Semangat. Ya. Oke. Mungkin ini soal sumber yang digunakan ya. Minggu lalu kan waktu saya presentasi itu saya memang tidak menggunakan pendekatan dari teori sumber yang biasa. Ya Tina lebih tahu lah sumber-sumber Elohis, Yahwis dan segala macam. Mungkin juga teman-teman di Muslim memiliki sumber yang berbeda dengan kita ketika membaca kisah Hagar dan Sarah ini. Nah dalam penelusuran atau ya kegelisahan saya untuk kisah Hagar dan Sarah ini, saya menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki relasi yang dekat. Relasi yang dekat itu karena di situ tidak disebutkan bahwa Hagar itu adalah budak. Dalam teks Kejadian itu dia disebut sebagai hamba. Yang pertama, yang kedua, ada salah satu kisah yang membuktikan dalam Kejadian itu adalah ketika Abraham menerima tamu, bukan Hagar yang membuatkan roti, tetapi Sarah. Ini dalam pengertian bahwa penulis melihat bahwa posisi Hagar itu tidak sebagaimana budak yang dibayangkan selama ini dalam Perjanjian Lama. Jadi dia mendapatkan privilege khusus gitu loh. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah bahwa jika dia budak, maka ada kemungkinan dia tidak mungkin mendapatkan cuma anak satu saja. Karena Abraham bisa dengan sesuka hati melakukan aktif keinginan birahinya kepada budak dari istrinya itu, karena ini berlaku hukum di Israel bahwa
ketika dia menjadi budak dari seorang perempuan, maka dia akan juga menjadi orang yang secara bebas dikuasai oleh tuannya, termasuk dalam hal-hal seksual juga. Nah, Hagar sepertinya mendapat perlindungan khusus dari Sarah, karena dia hanya dimungkinkan memiliki satu anak. Tujuan Hagar sebenarnya adalah mau menyelamatkan martabat keluarganya. Jadi saya menyebut di situ bahwa ada piramida besar yang direncanakan oleh Sarah. Antara Sarah, Hagar, dan Abraham. Yang semuanya berujung pada menyelamatkan status sosial keluarga mereka. Karena itu dalam penelusuran saya disebutkan bahwa Sarah tidak sembarangan memilih perempuan yang bisa dijadikan sebagai bagian dari rencananya ini. Dia tidak sembarangan memilih orang. Karena tidak disebutkan sejak awal bahwa Sarah itu punya budak. Tidak. Nanti ketika dalam upaya untuk menemukan harga dirinya, ketika dia sudah mulai didesak oleh kondisi sosial bahwa harus punya anak dan begini-begini, menjaga martabat Abraham, baru kemudian muncul bahwa Sarah dia mengambil Hagar hambanya. Secara singkat saya menjelaskan seperti itu, Rifani. Mungkin rekaman banyak itu ada di teman-teman, dan detail presentasi saya ada juga di teman-teman. Itu bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, karena ini waktunya ya. Astrid, jadi saya tidak bisa mengambil lebih banyak. Terima kasih banyak. Iya, makasih Kak Astrid semuanya. Maka teman-teman ada 1-2 orang lagi untuk supaya kita selesai. Silakan. Ini Jeremy yang anak SDT ya? Ada Jeremy. Halo kakak atau saudara Jeremy, boleh bersuara, berkenalan gitu? Iya, saya juga bertanya-tanya ini siapa ya, Jeremy, belum kenal soalnya. Ah iya, ini Jeremy-nya STT, Jeremy-nya STT. Jeremy temanku ini. Saxophone, bukan? Oke. Iya toh, siap, baiklah Jeremy. Oh, Jeremy, oke. Rupanya orang Metodis. Ini Jeremy, ini dari Kupang, ini Jeremy Asamau. Bukan di Damani. Oh, itu Jeremy. Oke, siap. Oh, temannya si Astrid. Ya. Banyak sekali ya, kayak Agustina namanya, di mana-mana ada. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang mau mengungkapkan sesuatu? Saya boleh, Dek? Silakan, Kak. Saya mendorong Astrid untuk menulis teks ini dalam pandangan teologi tubuh. Asik. Jadi dia. Keren itu. Memandang tubuh sebagai dikotomi tadi itu, antara yang daging dan yang apa tadi? Ada daging dan ada janji. Ya kan? Ada apa sih itu lagi disebutkan, antara dikotomi antara Sarah dan Hagar ini seperti membedah dua tubuh perempuan ini dalam konstruksi laki-laki. Saya mendorong Astrid supaya itu lebih tajam kajiannya dan akan semakin baik. Terima kasih. Terima kasih Kak. Akan digumulkan dan dilaksanakan. Tentu perlu pergumulan. Tulisan yang ini saja Kak, pergumulannya lama loh Kak. Jadi, tentu akan digumulkan dan akan di-share. Kalau sudah jadi pasti di-share. Siap. Oh iya, bahan-bahan PA kita juga nanti itu akan direncanakan, itu akan dipublikasikan. Jadi menjadi bahan pegangan kita juga, atau teman-teman yang lebih luas gitu, sebagai referensi untuk pendalaman Alkitabnya. Nanti kita proses ke depan, semoga teman-teman juga tetap mendukung kami dalam doa dan ya banyak hal lah. Jika tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri kali ya. Terima kasih sekali Astrid atas perjuanganmu, atas pergumulanmu
membawa kami pada pergumulan yang sama juga sama denganmu. Akhirnya kami pun turut semakin gelisah. Kalau selama ini udah gelisah, semakin gelisah tentang si Paulus ini yang demi sesuatu, demi euforia kemerdekaan, tapi kemudian ada cerita yang sangat mengganggu soal perhambaan, terutama ini tentang perempuan. Ya, ini kisah yang nggak mudah juga sih. Dan ini bukan akhir dari penggalian tentang Hagar dan Sarah, teman-teman yang lain, kita semua masih terus bergumul tentang ini. Marilah kita terus belajar dan juga memberi perspektif yang lebih luas gitu terhadap teman-teman yang lain yang mungkin yang butuh pencerahan juga kayak gitu. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang hadir. Terima kasih. Kehadiran teman-teman itu adalah dukungan yang nyata bagi Astrid, bagi kami semua yang menginisiasi PA ini dan bagi teman-teman yang lainnya juga. Aku mau serahkan kembali ke siapa ini tadi? Ke Esi. Esmeralda. Atau ke KUB lagi. Tadi kesepakatannya. Terima kasih, Astrid. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Astrid. Terima kasih Mbak Rifani juga ya. Terima kasih semuanya. Banyak banget yang baru. Esi mau jadi. Esi bengong. Oh iya. Soalnya kita sudah makan. Soalnya gangguannya Tisha. Terima kasih udah bingung. Terima kasih Astrid. Ayo Esi silakan. Atau Bella. Oh, Semua. Esi bagus sinyalnya kan? Terdengarkah? Dengar jelas. Sangat jelas. Jadi sampai sekarang di kepala aku masih berjalan banyak hal yang wah gitu kan. Apa yang terjadi hari ini 2 jam kurang lebih 2 jam ini amat sangat diperkaya dengan segala informasi yang kita dapat, segala diskusi dari Kak Astrid dan dari teman-teman semua yang berpartisipasi. Kami berterima kasih untuk partisipasi teman-teman dan Kak Astrid terkhususnya yang telah memantik kita di dalam diskusi ini. Sebelum saya tutup dari dalam doa, adakah closing statement yang Kak Astrid mau sampaikan? Oh ya, closing statement-nya, teks Hagar dengan Sarah ini harus terus dieksplor lagi sehingga penafsirannya akan semakin banyak penafsirannya. Kita semakin diperkaya. Biar diskusinya lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Perlu diperkaya memang. Ini kita udah 2 kali bahas ini dengan berbagai ini juga masih kurang rasanya. Sehingga semoga kedepannya akan ada terus orang-orang yang terus membahas ini. Bahkan mungkin dari kita yang ada di sini juga makin bisa terus membahasnya. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang lebih paham dan lebih juga mengetahui apa sih sebenarnya yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita berpisah di ruang Zoom ini, mari kita menutup PA kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk ruang diskusi yang telah kami lalui hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi, setiap informasi yang kami dapat, setiap kecemasan, setiap rasa gelisah yang kami rasakan pada saat-saat ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk Kak Astrid yang telah bergumul untuk menyampaikan hal ini. Kami juga mengucap syukur untuk setiap usaha yang boleh ia lakukan, sehingga ia juga boleh menyampaikan dengan baik pada saat tadi. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh ia lakukan, dan kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai ia dalam segala aktivitasnya. Engkau memberikan kesehatan, serta Engkau juga yang terus merangkul ia di dalam hal yang boleh ia lakukan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap dari kami yang berpartisipasi pada sore dan malam ini. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai kami di tempat kami berada, memberikan kami kesehatan, dan kiranya Tuhan juga terus memberikan kami rasa ingin tahu di dalam hati kami, sehingga kami juga boleh terus menggali, terus boleh belajar apapun yang kami pelajari. Kami juga boleh terus mencari, dan kami boleh terus melakukan hal-hal yang
baik di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh belajar untuk memberikan kesetaraan bagi teman-teman, bagi seluruh orang yang kami kenal, sehingga kami juga boleh terus memperoleh hak-hak yang sama, sehingga tidak lagi ada yang tertindas, tidak ada lagi yang orang yang menang di atas ketidakkeadilan. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati kami semua. Dan kami juga menserahkan segala sisa hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami lanjutkan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan boleh mempertemukan kami lagi di pertemuan selanjutnya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Tina, terima kasih Esi.